Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 200603502001, kelas B, jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya akan menjelaskan teori struktural fungsionalisme Emil Durkheim. Teori struktural fungsionalisme yang dicetuskan oleh Emil Durkheim ini berasal dari pemikiran ahli sosiologi Auguste Comte dan Herbert Spencer. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan adanya interaksi itu, hubungan manusia satu dengan manusia lainnya akan terjalin dengan baik. Interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan, keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain-lainnya. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, lingkungan ibadah, dan lingkungan lainnya, pasti membutuhkan seseorang atau sekelompok untuk menjalankan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, berjalannya suatu lingkungan tak bisa dilepaskan dari peran atau fungsi manusia itu sendiri. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti memiliki tugasnya masing-masing dalam suatu lingkungan yang dimana setiap tugas itu disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri. Pada umumnya, manusia perlu memahami aturan-aturan yang ada dalam lingkungan tersebut. Jika setiap manusia sudah mengetahui pembagian tugasnya masing-masing dalam masyarakat, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmonis, teratur, dan tertib. Setiap tugas yang dimiliki manusia berbeda dan akan disesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya, tugas manusia sebagai seorang karyawan akan berbeda dengan tugas manusia sebagai seorang suami. Jadi bisa dikatakan bahwa tugas yang diterima oleh setiap manusia sesuai dengan fungsi atau peran manusia itu sendiri. Menurut Emil Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah yang diungkapkan oleh Durkheim ini sangat berkaitan dengan yang namanya fakta sosial. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa fakta sosial itu berada di eksternal dan mengendalikan setiap manusia. Setiap kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan perubahan ini merupakan fenomena sosial yang wajar dalam kehidupan manusia, baik itu individu maupun kelompok. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi karena proses penyebaran manusia atau difusi dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Hal ini dikarenakan proses perubahan sosial tidak saja berasal melalui proses evaluasi, namun juga dapat terjadi melalui proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan antar masyarakat. Masyarakat merupakan istilah yang paling penting untuk menyebutkan kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, atau katanya socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu shirk yang artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini bukan hanya ada bentuk-bentuk atau aturan hidup yang disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Maciver, J.L. Gillen, dan J.P. Gillen sepakat bahwa bergaul dan interaksi mempunyai nilai-nilai norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama, hingga masyarakat merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa bersama. Hidup bermasyarakat bagi manusia sangat penting karena manusia tidak dapat hidup sendiri secara berkelanjutan. Dan manusia baru bisa disebut sebagai manusia yang sempurna apabila ia ternyata dapat hidup bersama dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Artinya bahwa manusia tidak akan mengetahui fungsinya bagi yang lain jika tidak hidup bersama dalam suatu masyarakat. Hakikatnya setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan, dan itu bisa terjadi secara lambat, dan juga ada perubahan yang pengaruhnya terbatas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, dan ada pula perubahan yang cepat.
Perubahan sosial juga merupakan gejala-gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Secara etimologi, perubahan sosial berasal dari dua kata, yaitu perubahan atau change, yang berarti peristiwa yang berhubungan dengan perubahan posisi unsur suatu sistem hingga terjadi pada perubahan struktur sistem tersebut. Sedangkan kata sosial menunjuk pada hubungan seseorang individu dengan yang lainnya dari jenis yang sama. Itulah tadi penjelasan teori struktural fungsionalisme Emil Durkheim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.